괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Lubna Livia, saya dari jurusan Gizi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting atau relevan dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas topik yang lebih dalam lagi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Today, Indonesia is probably most commonly known around the world for one place, Bali. An exotic and romantic vacation spot, so many people view Bali as the representation of Indonesia as a whole. But what about the rest of the nation? How did that one island and the rest that make up the entirety of Indonesia come to be what they are now? Where did the history of Indonesia begin? Like its neighbor of Malaysia, Indonesia can trace its first signs of modern human life all the way back to about 40,000 years ago. Although there is also archaeological evidence suggesting that 40,000 years may be an underestimate, and other ancestors of today's humans may have been present in the region as long as 1.9 million years ago. Either way, the earliest reliable evidence of a sophisticated civilization in current-day Indonesia dates back to only about 400 BC. With the discoveries of Indian trade goods in the region and inscriptions found in West Java and eastern Kalimantan, it is also believed that trade with China would have been concurrent with the trade between the Indonesian archipelago and India. Commerce with these particular foreign nations would have also brought the religions of Buddhism and Hinduism to the islands, beginning or contributing to the outside influence on the region. Jumping ahead to the 7th century, the powerful trade-oriented Srivijaya Empire, originating from the island of Sumatra, flourished from the Malay Peninsula down to Java. Despite their remarkable success over multiple centuries, the Buddhist Empire of Sriwijaya faced its decline after the Chola Empire from India seized their Sumantran territory of Palembang and apprehended their king in 1025. From that point on, the Sriwijaya Empire essentially collapsed, making room for the Hindu kingdom of the Majapahit Empire. Founded in 1292, the Majapahit Empire rose to dominate the modern-day Indonesian region throughout the 13th and 14th centuries, prospering through trade as the Sriwijaya Empire had done before them. Still, just as their predecessors, the Majapahit Empire hit a wall and began a rapid downfall. Theirs came after the death of one of their leaders, Gajah Mada, in 1364, and the following death of the king Hayam Wuruk in 1389. Leading up to this time, the Islamic faith found its way to the archipelago and began to really take hold over the ensuing centuries. Many different lesser-known sultanates found success throughout the islands as a result, some even outlasting the dominion of the Majapahit Empire. As these kingdoms continued to grow trade in and out of the region, European powers became attracted to the spice market that it offered. The first of such nations to arrive in modern-day Indonesia were the Portuguese and the Spanish in the 16th century. While Spain did attempt to exert some dominance in the Maluku Islands, also known as the Spice Islands, their authority in any part of the Indonesian archipelago was short-lived, due to contesting efforts of Portugal and later the Dutch and British.
The Portuguese were initially triumphant in the Malay Peninsula, capturing Malacca in 1511. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau satu kepulauan, dan antara artinya letak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu wilayah dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari kata Yunani yaitu politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Ilmu geopolitik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya. Geopolitik adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia dengan geografi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, paham geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis dengan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Kedua, perumusan wawasan Nusantara. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, wilayah daratan, yang kedua wilayah perairan, dan yang ketiga wilayah udara. Yang pertama, wilayah daratan adalah daerah permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di permukaan bumi. Yang kedua, wilayah perairan. Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Ketiga, wilayah udara adalah wilayah yang di atas wilayah daratan dan lautan atau perairan negara itu. Seberapa jauh kedaulatan negara wilayah udara di atasnya. Terdapat beberapa aliran, yaitu yang pertama teori udara bebas, yang kedua teori negara berdaulat di udara. Keempat, unsur dasar wawasan negara. Konsepsi wawasan Nusantara mengandung 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, tata laku. Sekian dari video presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.